dan juga Ella yang sudah menjadi seksi dokumentasi. Oke, Abner boleh pinjam hostnya supaya Bu Bina bisa share screen. Terima kasih. Baik, Bu. Sekarang sudah bisa share screen, Bu Bina. Oke. Ya. Anak-anak, untuk yang pertama, kita tidak boleh kaku ya, hanya berpikir, membaca, melihat laptop, melihat gadget. Nah, melihat gawai. Nah, sekarang coba kita olahraga. Coba angkat tangan kanan ke atas. Yuk, olahraga. Angkat tangan kiri ke atas. Angkat dua tangan ke atas. Rentangkan ke samping. Rentangkan ke depan. Ya, kemudian berputar ke belakang, berputar ke depan. Oke, supaya kita lentur, masih ada yang belum melakukan olahraga ya. Yuk, supaya kita lentur, mari kita olahraga bersama. Ikuti sesuai dengan gerak masing-masing. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke, baik. Kita mulai goyang ya, sambil menyanyi. Kita bisa bersama mengubah dunia. Olahraga gerakan badan. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Iya, baik. Itu tadi anak-anak kita diajak untuk apa saja diajak untuk apa tadi? Diajak untuk belajar, untuk bergerak sehingga menjadi bermakna. Semua murid, semua guru. Oke. Iya, sebentar. Ini belum saya matikan. Ya. Oke. Baik. Ya. Nah, anak-anak, hari ini jadwal kita nanti sebentar lagi akan ada soal penilaian harian. Tetapi batas mengerjakannya sampai hari ini, sampai malam nanti ya. Malam jam 12 itu masih bisa. Itu adalah batas pengerjaan penilaian harian untuk IPA. Kemudian setelah itu, Pak Victor nanti juga akan upload mengenai penilaian harian tema 8 tentang interval dan tentang tari daerah. Itu jadwal kita hari ini. Jadwal kita besok, kita akan Zoom seperti ini mulai jam 8. Kita akan Zoom mulai jam 8, tetapi Zoom kelas, karena ternyata Zoom paralel tidak ada ya. Jadi nanti gabung kelas 6B dengan kelas 6C. Kita pagi akan Zoom pukul 8.
Ya, tidak bisa lebih pagi karena Bapak Ibu guru itu kalau mulai jam 7 itu sudah rapat ya. Kadang-kadang rapatnya belum selesai seperti tadi ya. Jam 8 kurang seperempat belum selesai ya, terpaksa kita mulainya jam 8. Jadi itu jadwal kita anak-anak. Besok pagi Pak Tadi akan ada penilaian, Mr. Damas juga akan ada penilaian ya. Sorry, besok pagi masih hari Rabu, sorry. Besok pagi Pak Victor dengan Bu Bina dan ini ya matematika. Oke, besok akan ada kalau yang IPS itu kita kuisisnya baru kita keluarkan besok tentang hidup berdamai dengan alam di ASEAN, bencana alam cara mengatasinya. Kemudian juga Pak Victor PPKN itu nanti akan ada penilaian harian, oke. Nah, kemudian matematika kemarin ada tugas ya. Kalian mau ada data di halaman 124, kemudian masukkan ke dalam tabel. Kemudian buat diagram batang, jangan lupa judulnya. Oke, jangan lupa frekuensinya diletakkan di sana. Oke. Terus kemudian hari Kamis nanti akan disusulkan lagi. Sekarang apakah ada pertanyaan untuk kegiatan hari ini dengan besok? Sebelum Bu Bina lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, silakan. Ya, sebut nama Itu saya. kalau SBDP Bu Bina tahu nggak batasnya jam berapa, Bu? SPDB batasnya hari ini ya, batasnya Berarti hari jam ini. 12 seperti IPA, Bu. Ya, tapi jangan dikerjakan malam hari ya. Malam itu Ya, Bu. saatnya Ya. kita lelah ya. Kita lelah, kita tidak Nanti bisa malah nilainya fokus. jelek. Ya. Oke, baik. Kalau saat PTS, saat PAS itu memang harus jam tersebut. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Terima kasih pertanyaannya. Oke, kalau tidak ada, sekarang mari kita bahas tentang IPA, rotasi dengan revolusi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang rotasi dan revolusi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, sudah kelihatan share screen? Halo? Sudah. Ya, Udah, Bu. sudah kelihatan. Ya. Pertanyaannya tidak persis seperti ini loh anak-anak ya. Pertanyaannya bisa berkembang. Maka Bapak Ibu guru sarankan jangan main tembak. Oh, kemarin kuisisnya keluar itu. Ini kok mirip-mirip, pasti jawabannya itu. Belum tentu. Pertanyaannya kadang-kadang diubah, pilihan jawabannya juga diubah. Hati-hati itu ya. Maka harus teliti. Ciri khas anak milenial abad 21 adalah kritis dan teliti. Jadi tidak boleh buru-buru, kalau sudah selesai dibaca ulang. Oke, sekarang mari kita lihat nomor 1. Akibat rotasi. Rotasi itu artinya berputar pada porosnya. Rotasi bumi, satu kali rotasi berapa lama ya? 23 jam. Iya, 23 jam 56 menit atau kalau dibulatkan 24 jam. Akibatnya yang paling tepat yang mana? Perubahan musim, apakah betul? Nomor 1 betul atau salah? Buram, Bu. Saya nggak Nomor 1 salah. Nomor 1. Tidak kelihatan? Ya, Betul, Bu. tidak kelihatan? Iya. Semuanya tidak kelihatan? kelihatan Semuanya tapi tidak kelihatan? agak buram, Bu. Tulisannya kelihatan screen-nya agak tapi agak buram. Oh iya, iya. buram. Oke, saya bacakan. Nomor 1, perubahan musim. Apakah perubahan musim akibat rotasi? Tidak, Bu. Revolusi. Nah, nomor 2, perubahan daerah waktu. Apakah akibat rotasi? Iya. Ya, benar. Nomor 2 benar. Perbedaan lamanya siang dan malam di belahan bumi. Apakah akibat rotasi? Jawabannya salah. Ini akibat salah. dari revolusi bumi. Jadi contohnya sekarang ini adalah bulan Januari, matahari di selatan. Maka kalau kamu tinggal di Australia, di Selandia Baru, saat ini kamu akan melihat matahari lebih lama sampai tengah malam. Tapi kalau kamu sekarang ini tinggal di belahan bumi utara, maka di sana malamnya lebih lama dibandingkan dengan siangnya. Itu akibat dari revolusi. Jadi nomor 3 salah. Nomor 4, bumi pepat pada kutubnya. Apakah benar akibat rotasi?
Ya, oke. Pepat itu Oh, iya, benar. artinya rata ya, rata. Oh, Jadi karena bumi ini berotasi, bagian kutub-kutubnya itu jadi rata, pepat. Jadi rata, kayak perut itu rata ya. Kalau perut yang ramping, kalau perut yang buncit ya tidak. Terus kemudian kalau bagian khatulistiwanya biasanya dia akan menggembung karena akibat tadi bumi yang berotasi. Terus kemudian terjadinya siang malam. Apakah akibat rotasi? iya, Bu. Iya, betul. Berarti jawaban yang paling betul adalah nomor 2, 4, dan 4 dan 5. iya, 2, 4, dan 5, betul. Nah, akibat dari revolusi yaitu nomor 3, perbedaan lamanya siang dan malam, adanya perubahan rasi bintang setiap bulan, adanya perubahan musim. Jadi jawabannya 3, 5, dan 6. Ada pertanyaan? Nah, gambar ini setiap 21 Maret matahari di khatulistiwa, 21 Juni di utara, balik lagi ke khatulistiwa 23 September, 22 Desember. Ini menunjukkan gerak Semu tahunan matahari. Jadi pura-puranya itu matahari bergerak setiap tahun pindah-pindah, maka dikatakan gerak semu. Gerak semu itu gerak bohongan ya, sebetulnya tidak bergerak seperti itu, tapi gara-gara dia ketika berotasi, berevolusinya miring. Nah, kalau yang ini, setiap pagi kelihatannya matahari itu terbit dari timur, tenggelam di barat. Itu adalah contoh peristiwa Gerak semu harian matahari. betul, gerak semu harian matahari, gerak yang tidak sesungguhnya ya, tidak bergerak matahari, yang bergerak adalah bumi. Nah, ini adalah peristiwa Rotasi bumi. rotasi, betul, bumi berputar. Nah, kalau yang ini, yang kuning itu matahari, Revolusi yang bumi. biru revolusi bumi, betul. Chelsea dari Jakarta ke Ambon. Jakarta Indonesia bagian? Jakarta waktu Indonesia bagian? Barat. Barat. Ambon waktu Indonesia bagian? Timur. Maluku dan Papua itu waktu Indonesia bagian timur. Nah, sekarang Chelsea dari Bandara Soekarno-Hatta dari Jakarta pukul 9. Lama penerbangan 4 jam. 9 ditambah 4 berapa jam sampai di sana? 9 ditambah 4? 13. Sama dengan? Iya, harusnya jam 13. 13 waktu Indonesia Barat. Padahal dia tiba di Ambon. Jakarta dengan Ambon selisih waktunya adalah? Iya, selisih waktunya adalah 2 jam. Ya, di sana lebih cepat 2 jam. Jadi jam 13 ditambah 2 jam sama dengan jam 15. Siapa masih bingung? Jadi harus tahu pembagian waktu ya. Ya, silakan. Itu kalau saya lupa di Bali itu WI apa ya, Bu? WITA ya. Sekarang mari kita pahami. Indonesia bagian barat terdiri dari Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Barat dan Selatan. Sekali lagi, semua Sumatera, semua Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Selatan adalah waktu Indonesia bagian Barat. Nah, mulai dari Bali itu waktu Indonesia bagian tengah. Bali, semua Nusa Tenggara, Sulawesi, itu waktu Indonesia bagian tengah. Termasuk yang Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Selatan, itu termasuk Indonesia bagian tengah. Sedangkan kalau yang Indonesia Timur itu hanya Maluku dan Papua. Ya, jadi kalau kamu ke Bali dengan Jakarta sudah jelas beda waktu 1 jam. Bali lebih cepat 1 jam. Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, sekarang Diki dari Denpasar, Bali, pukul 10 waktu Bali. Dia pulang ke Jakarta naik pesawat terbang. Lama penerbangan 2 jam. Berarti waktu Bali jam 10 ditambah 2 jam sama dengan 11 sampai pukul 12 dikurangi waktu Bali. 12 waktu Bali. 11 Bu jawabannya. Iya, karena perbedaan waktu di Bali lebih cepat, di Jakarta lebih lambat, maka
Tadi yang 12 dikurangi 1 menjadi jam 11. Siapa masih bingung? Oke. Waktu yang dibutuhkan atau kala revolusi bumi, berapa kala revolusi bumi? 365 1 per per 4 hari. hari. Siapa yang masih bingung? Kalau yang bawahnya 23 jam 56 menit itu adalah rotasi bumi. Iya, betul. Oke, sekarang kala rotasi bulan sama dengan kala revolusinya. Berapa hari? 29 setengah, betul. Nah, gambar ini adalah peristiwa. Coba perhatikan matahari, Gerhana bulan, matahari bumi. cincin, Bu. Ya, jadi bulannya di Karena tengah. ada jauh. Jaraknya jauh. Karena jauh, maka ini ada lanjutan umbra. Yang gelap ini kan umbra. Karena jaraknya jauh akan ada lanjutan umbra. Maka dari bumi gerhana matahari seperti cincin. Jadi cahaya matahari itu seperti cincin. Karena apa? Jauh. Bulan di tengah. Siapa bingung? Tidak. Lanjut. Nah, kalau peristiwa ini bumi di tengah. Kalau bumi di tengah namanya gerhana bulan. Karena bulannya ada di umbra, maka dikatakan gerhana bulan Total. Siapa masih bingung? Tidak. Sekarang lanjut. Perhatikan gambar seperti ini. Yang di tengah bulan berarti gerhana apa? Iya, betul. Kalau yang di tengah bulan itu gerhana matahari. Matahari total. Ya, jadi kalau yang di tengah bulan itu gerhana matahari, yang di tengah bumi itu gerhana bulan ya. Kalau yang di tengah bulan itu gerhana matahari. Karena jaraknya dekat, maka terjadilah gerhana matahari total. Jadi matahari benar-benar tidak kelihatan dari bumi. Indah sekali. Pada saat itu siang hari, tapi udaranya sangat sejuk seperti malam hari. Ya, kita bisa melihat planet di langit, bisa melihat cahaya-cahaya bintang di langit. Itu pada saat siang hari gara-gara gerhana matahari total. Indah sekali kalau gerhana matahari total dibandingkan dengan gerhana matahari cincin. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang gerhana bulan penumbra. Penumbra artinya daerah yang remang-remang. Kalau umbra itu gelap gulita, ya. Kalau yang penumbra itu remang-remang. Yang termasuk gerhana penumbra ketika bulan memasuki daerah apa? Penumbra. Nomor berapa itu? Nomor 2 dan 4. Kalau nomor 3 itu gerhana apa? Gerhana matahari, gerhana bulan total. Iya, nomor 3 itu gerhana bulan total. Pinter calon ahli astronomi. Sekarang ini ada cahaya matahari dari kanan. Nah, bagian bulan yang mendapat cahaya matahari dia akan terang benderang. Ternyata yang mendapat cahaya matahari ya, yang mendapat cahaya matahari misalnya A, yang mendapat cahaya matahari bagian belakang bulan. Kelihatan dari bumi tidak? Tidak, Bu. Kelihatan dari bumi tidak? Ini tidak kelihatan. Iya, ini tidak kelihatan. Bulan baru. Maka disebut sebagai bulan mati karena nggak kelihatan, bulan baru. Jadi A ini posisi bulan baru. Kemudian dia berputar. Sampai di sini dia bulan sabit. Sampai di sini bulan setengah. Sampai di sini bulan cembung. Nah, ketika di E, bagian bulan yang E semua mendapat cahaya matahari. Maka E adalah gerhana bulan total. Purnama, betul. Purnama, cembung, setengah, kemudian sabit, kemudian kembali lagi bulan mati. Jadi hati-hati ya, letak cahaya mataharinya bisa di kanan, bisa di kiri. Tapi kalian tidak boleh bingung ya. Ketika bulan yang mendapat cahaya matahari hanya belakangnya, berarti itu disebut gerhana, disebut bulan mati atau bulan baru. Tapi kalau yang E, karena semua depan bulan mendapat cahaya matahari, ini disebut bulan purnama. Siapa bingung? Nah, sekarang ini cahayanya dari kiri. Cahayanya dari kiri. Oke, jadi nomor 1 ini disebut bulan apa?
Cahayanya dari Bulan kiri. mati atau bulan baru, Bu. Atau bulan baru. Sedangkan nomor 5, iya semua Bulan bagian purnama bulan atau mendapat cahaya matahari. total, Bu. Iya, bulan purnama. Pinter. Nah, akibat dari rotasi bulan. Rotasi bulan. Akibatnya adalah bulan ini berrotasi, akibatnya wajah bulan tampak dari bumi selalu sama. Coba kalau kamu pakai teleskop, lihat permukaan bulan, setiap bulan purnama ya seperti itu. Bagiannya, bagian belakang bulan nggak pernah kelihatan. Ya, itu akibat dari rotasi bulan. Oke. Sedangkan akibat dari revolusi bulan adalah wajah bulan yang tampak dari bumi selalu berubah-ubah. Terjadinya pasang surut air laut, terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Coba kalau Tuhan akan mengambil bulan dari bumi ini. Tuhan kan Maha Kuasa kan anak-anak ya. Bulan adalah satelit bumi. Tiba-tiba diambil Tuhan nih bulannya. Apa yang terjadi di bumi? Kacau. Nanti Mengapa nggak ada kacau pasang buminya? surut, Bu. Tidak ada Nggak ada pasang pasang surut, benar. Nggak ada pasang surut, tidak ada keindahan gerhana, tidak ada. Iya, kita tidak bisa menghitung kalender hijriyah, nggak bisa ya. Nah, itu kalau misalnya bulan diambil dari bumi karena akibat revolusi bulan adalah seperti itu. Nah, sekarang ini tentang gerhana. Daerah umbra bumi lebih apa dibandingkan dengan umbra bulan? Bumi itu lebih besar atau lebih kecil dibandingkan bulan? Lebih besar, maka daerah umbranya, daerah gelapnya lebih besar atau lebih luas. Oke, sekarang karena daerah umbra bumi lebih luas, maka gerhana bulan lebih apa dibandingkan dengan gerhana Lebih matahari? lama, Bu. Lebih lama. Gerhana bulan bisa berjam-jam sampai 3 jam, 4 jam. Kalau gerhana matahari paling lama hanya 7 menit, kadang-kadang hanya 3 menit, kadang-kadang hanya 5 menit ya. Mengapa cepat padahal indah sekali? Ya karena tadi umbra Karena bulan itu umbranya kecil, Bu. betul, pinter. Sekarang kita lanjut. Perbedaan tahun Masehi dibandingkan dengan tahun Hijriah. Ini harus dibaca satu-satu ya. Perbedaan bedanya. Coba kita lihat yang ini. Kalender Masehi berdasarkan revolusi bulan. Salah atau betul? Salah, salah. Salah. Yang betul kalender Masehi berdasarkan revolusi Bumi. Matahari. Revolusi bumi. Ya, kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi. Kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Ini terbalik tulisannya, maka salah. Jadi sekali lagi, kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi. Kalender Hijriah berdasarkan revolusi bulan. Ya. Setiap tahun Kabisat pada kalender Masehi penambahan hari pada bulan Desember, betulkah? Kabisat pada Masehi bulan Desember nambahnya? Februari, Bu. Februari. Iya, yang betul Februari. Pada tahun Hijriah penambahan bulan pada Zulhijjah, betul atau salah? Betul. Hijriah memang betul penambahan harinya di tahun Kabisat pada bulan Zulhijjah. Nah, jadi yang salah yang ini, yang atas ya. Sekarang yang ini, kalender Masehi 1 tahun 365 atau 366. Salah atau betul? Betul. Betul. 1 tahun Hijriah 354 atau 355. Salah atau betul? Betul. Betul. Kalender Masehi digunakan di seluruh dunia, kalender Hijriah hanya digunakan di Arab Saudi. Jawabannya? Salah. Salah. Indonesia pun juga kadang-kadang menggunakan kalender Hijriah, ya kan, untuk menghitung perayaan hari besar, hari agama. Penyebab gerak semu tahunan. Mengapa sih matahari kadang-kadang di khatulistiwa, kadang-kadang di utara, balik lagi ke khatulistiwa, setelah itu ke selatan. Penyebabnya adalah bumi mengelilingi matahari atau berevolusi dengan miring. Bagian yang condong ke matahari itu yang kadang-kadang kutub utara, kadang-kadang kutub selatan. Maka ada daerah yang selalu kena cahaya matahari yaitu khatulistiwa, ada daerah di kutub yang setengah tahun sekali ya dia mendapatkan cahaya matahari yang remang-remang. Itu penyebabnya karena itu. Sekarang,
tahun 2020 Masehi. Itu kabisat atau bukan? Kabisat Iya. karena habis Kabisat. Mengapa kabisat? Karena habis Mengapa dibagi kabisat? 4. Habis dibagi 4. Nah, jadi kalau habis dibagi 4, pasti Februarinya umurnya berapa? 29. Umurnya 29. Karena itu adalah tahun kabisat. Siapa masih bingung? Oke, jadi hati-hati ya. Tahun yang dibagi 4 itu berarti Februarinya, habis dibagi 4, Februarinya selalu ditambah 1 menjadi 29. Nah, ini penerapan. Liburan Natal, bulan apa liburan Natal? Bulan Desember. Desember. Ya, Desember matahari di mana? Desember matahari di utara atau selatan? Selatan. Selatan, matahari di selatan bulan Desember. Ujang ini dia ingin main salju di pegunungan, ski ya, di pegunungan salju. Maka kita menyarankan supaya dia ketemu dengan salju,